bertemu pertama kali itu ada sesuatu yang sulit sekali diceritakan ya. Kalau secara ini karena auranya itu sangat luar biasa ya. Apa yang sudah dianjurkan ya oleh Abah di dalam bukunya walaupun itu tipis itu kalau bisa dijalankan secara istiqomah dampaknya sangat luar biasa. Dulu sering jumpa tuh di Jakarta. Beliau ini aktif di majelis malam Jumat, zikir khatam dan juga manakib. Tapi sekarang sering jumpanya di Jogja karena memang sudah jadi orang Jogja, Pak Arief Purbadi. Pripun kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik ya. Sebetulnya kan saya memang asli keturunan Jerman. Maksudnya, Pak? Jejer Kauman. Nah, jadi saya asli Jerman, kelahiran Jerman, Jejer Kauman dari PKO Muhammadiyah di kota Yogyakarta. Oh, memang asli dari Jogja? Ya, asli dari Jogja. Ya. Dari Jogja tapi pernah tinggal di Bintaro? Ya. Gimana cerita itu, Pak? Setelah 28 tahun di Jabodetabek, kembali lagi ke Jogja saya. Oh gitu. Ya, jadi 2017 saya kembali ke Jogja, kebetulan ada proyek ya. Jadi ya alhamdulillah bisa kembali lagi di Jogja ini gitu. Jadi Jogja emang ngangenin, Pak ya? Ya, karena memang dari kecil saya sampai selesai sekolahnya di Jogja. Di Jogja gitu ya. Bapak ambil arsitek di UGM. Betul. Lanjut di Australia. Sebelum di Australia saya di Prasetya Mulia dulu. Prasmul ya, Prasmul setahun. Ya, trimester ya. Oke. OJM trimester 3 semester. Dari tahun 92 selesai 93. Waktu itu programnya trimester. MBA reguler. Reguler. Gitu. Ambil apa tuh, Pak? MBA. MBA ya? MBA ya. Oke. Ya itu ke Australia ini berarti tahun? Ke Australia tahun 97. 97 sampai sampai 99. Oke, 2 tahun ya. Berarti itu 97 sudah mulai terjadi kerusuhan belum gitu? Kan belum Mei itu 97 ya? 97 akhir waktu itu menjelang krisis. Memang waktu saya ke sana kebetulan masih murah dolarnya. Belum ini ya? Belum. Dan alhamdulillah sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan kuliah lah gitu kan. Ya, udah ditukarkan gitu ya alhamdulillah. Iya. Ya. Bersyukur, Pak ya? Ya bersyukur. Artinya tidak terdampak terlalu. Iya. Karena setelah itu kan dolar bisa sampai hampir 17.000 ya, atau 20.000 gitu. Betul. Gitu kan. Nah, Pak Arief ini mungkin waktu mulai ke Jogja itu kan tahun 2016 ya? 2017 balik lagi ke Jogja. Balik lagi ke Jogja 2017. 2017. Sebelumnya sering ketemu Bapak itu, pokoknya itu Bapak tuh rajin aktif manakib lah untuk ahad kedua itu. Sebenarnya kalau boleh cerita, apa sih menyebabkan Bapak itu mengamalkan amaliyah tarekat? Gitu. Maksudnya gini, kisahnya seperti apa sampai bisa berkenaan dengan Suryalaya, Pak? Jadi sebetulnya kalau berbicara mengenai Suryalaya, saya awalnya tidak ada informasi secara komprehensif sebetulnya. Saya tidak tahu ya secara pastinya ya. Tapi seolah-olah saya ditarik ya. Oke. Dalam tahun saya ingat betul tahunnya ya. 2010 itu ya setiap orang kan punya masalah ya. Betul. Yang datang ke Suryalaya itu semuanya pasti punya masalah. Yes. Ya. Saya tidak menyebut masalahnya apa. Betul. Ya, tapi hampir semuanya Mas punya ya. Seolah-olah saya ada sesuatu yang padahal saya nggak tahu ya. Nggak tahu mengenai Suryalaya. Enggak gini. Katakan emang setiap orang punya masalah. Tapi kenapa ke Suryalayanya itu tuh? Itulah yang menjadi satu hal yang kalau saya kaji sekarang, saya seolah ditarik gitu. Oh, terseret lah ya. Terseret. Karena saya tidak tahu letaknya di mana. Cuma saya dari Bintaro ya. Pada saat itu ya, saya ingat betul tanggal 3
Desember ya. Apal. Apal ya. Tanggal 3 Desember 2010 saya naik X-Trans ke Bandung. Oke. Ya. Naik X-Trans ke Bandung. Pokoknya saya nggak tahu tujuannya. Pokoknya Suralaya itu ada di mana? Saya tanya gitu. Tapi gini, ketika dari Bintaro emang pengennya ke Suralaya gitu ya? Ya betul. Ada saya pokoknya saya ke Suralaya. Tapi saya nggak tahu Suralaya itu seperti apa. Oke. Tapi pernah dengar Suralaya. Betul. Tetapi Suralaya itu di mana? Di mana? Dan di sana ada apa? Belum pernah tahu sama sekali. Oke. Jadi saya ke Bintaro naik X-Trans, ya, naik X-Trans, kemudian Sampai Bandung? sampai di Cipaganti. Cipaganti, oke. Ya, sampai di Cipaganti, tanya-tanya, Suralaya, ya. Akhirnya dikasih tahu naik aja Elf, Yes. ya, ke waktu itu ke mana namanya, ke Elf yang sampai terminal. oke. Dulu saya naik ke terminal dulu, Oke. terminal Bandung, ya. Apa nama terminalnya? Lupa saya jadi tuh. Ya, dari situ naik ke arah Pamoyanan gitu aja, Ya. naik bis gitu. Minta aja turun di Pamoyanan gitu ya. Minta Pamoyanan. Sampai Pamoyanan itu hujan, Jam berapa tuh? udah malam. Wong sampai di Bandung itu, saya sampai di Cipaganti itu saya sholat maghrib, saya jamak isya kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi malam, jadi sampai di Pamoyanan itu sekitar pukul 9.10-an. Oke. Sudah nggak ada yang namanya. 2 jaman setengah lah kurang lebih itu ya. Betul. Udah nggak ada angkot. Sudah adanya cuma ojek. Ojek, angkot nggak ada. Udah nggak ada. Angkot tuh sampai sore kalau nggak salah. Dan itu hujan, kondisi hujan. Dan si ojek itu menawarkan gitu. Saya ingat juga itu tarifnya 25.000 waktu itu, masih murah gitu. Tapi itu cukup mahal waktu itu hitungannya. Iya. Nembus ke sana di antara ada sedikit beberapa ruas yang banjir menuju ke Pagerageng Itu gitu. begitu derasnya tuh ya. Iya, gitu. Genangannya. Tapi sudah waktu sana udah terang ya, naik terang. ojek. Sampai di Suralaya itu ya sekitar jam 10-11-an gitu. Langsung kemana Pak ke Suralaya waktu itu? Langsung waktu itu ke Pos ya. Pos. Bilangnya apa kemudian, ya saya mau aja apa namanya. Waktu itu saya nggak tahu, belum tahu apa ada talqin dan segala macam. Pokoknya saya mau ke sini gitu. Terus dikasih udah ke pos di sini. Tas saya tinggal di pos karena waktu itu saya pakai koper gede, yang kopernya saya tinggal gitu di pos. Bawa koper. Pakai koper, ya artinya udah siap. Mungkin rencana mau berapa lama? Itu saya nggak tahu. Pokoknya saya udah bawa koper. Ya untuk cukup 3-4 hari lah waktu itu. Oke. Ya. Terus ya saya dipersilahkan untuk istirahat di masjid waktu itu, sekalian sholat ya. Karena waktu itu kan belum ada jadwal kosong gitu. Betul. Ya relatif kosong gitu. Kemudian di masjid juga banyak yang malam harinya untuk sholat tahajud ini segala macam ya. Pada riadoh dan segala macam. Saya juga belum tahu istilah riadoh waktu itu gitu ya. Ya pokoknya sholat tahajud dan segala macam saya ikutin, tidur. Nah subuh waktu itu subuh saya ingat betul Kiai Sandisi setelah subuh yang menalkin akan zikir pada sholat subuh di masjid. Nah, dan itu Bapak nggak tahu itu talqin sebelumnya kan? Belum tahu. Terus kenapa mau ikut? Nah, waktu itu penjelasan dari Kiai Sandisi itu yang menarik adalah bahwa sebetulnya ada satu zikir yang kalau kita amalkan lah gitu ya, itu sebetulnya timbangannya lebih berat dari dunia dan seisinya itu ya. Kalimat itu lebih kemudian diberikan hal-hal lain dan segala macam. Ya akhirnya walaupun saya belum ngerti secara ini ya, selesai talqin zikir dan segala macam itu saya masih tinggal di masjid ya. Kemudian sekitar pukul 10-an kalau nggak salah 9-an atau itu pintu madrasah dibuka. Agak siang juga ya? Karena mungkin bukan pas forum manakib ya? Betul. Mungkin waktu itu harus terapi matahari pagi dulu. Berjemur gitu. Ya. Jadi agak siang untuk dibuka untuk tamu gitu. Okay. Ya, artinya saya pikir waktu saya pertama ke sana segala macam suasananya memang sudah
kelihatannya seolah-olah Peaceful, batin ya? ini udah luar biasa. Ada ya artinya ada sesuatu keteduhan gitu. Ada satu keteduhan yang mungkin ini menjadi satu solusi ya atas barangkali masalah-masalah yang saya hadapi gitu. Ya. Ketemu Abah itu rasanya juga udah pertama kali. Dan ketemu. itu sudah tahu kalau itu Pangersabah ya? Maksudnya apakah gimana? Ceritanya gimana kan? Belum. Belum mengerti secara detail. Gitu. Tapi itu Abah Abah gitu ya. itu belakangan baru tahu bahwa beliau itu mursyid ininya. Gitu. Ya belum tahu. Tapi waktu awal jumpa tuh apa yang dirasa Pak melihat Pangersabah itu? Ya, ada sempat musafaha untuk cium tangan juga? Belum. Oh, belum. Belum karena apa namanya? Ya artinya semua cium tangan. Betul. Tapi hanya salaman ya, sebatas salaman, takdim ke beliau gitu. Tapi pada saat saya bertemu pertama kali itu ada sesuatu yang sulit sekali diceritakan ya. Kalau secara ini karena auranya itu sangat luar biasa ya, sangat positif dan segala macam. Walaupun kondisi beliau pada saat itu sudah terbaring ya sakit, tapi luar biasa aura yang saya kalau bisa diceritakan mungkin bisa panjang sekali ya, tapi sangat kuat sekali gitu. Kalau ibarat barangkali dianalogikan seperti HP gitu ya, itu ada satu charge yang kuat gitu ya. Full ya gitu. Ya artinya begitu ketemu tuh, wah langsung HP-nya itu jadi full gitu. Charging ya? Ya ada ibarat charging. Kata kita lagi kondisi kosong nih handphone, ketemu langsung kondisi baterai penuh. Betul, ya itu padahal baru ketemu. Baru ketemu sekali itu pun. Nama secara ini ya nama sekilas bahwa Abah Anom itu segala macam dari searching internet ya. Betul. Tapi beliau itu seperti apa ininya itu belum mendalami secara detail. Ya, baru setelah itu gitu. Oh ternyata memang ya kehebatan beliau memang tidak terbantahkan lah gitu. Nah itu ketika Pangersabah keluar jam 10 bisa pertama kali jumpa. 9.10 saya lupa tapi pagi kok gitu. Pagi ya, jam 9 jam. Memang sih kadang-kadang itu Pak jam-jam segitu beliau suka keluar madrasah itu kan nanti masuk ke teras tuh biar kena matahari gitu kan, berjemur gitu. Nah itu kan momen pertama Bapak jumpa Pangersabah. Nah setelah itu setelah ketemu itu kemana lagi tuh? Kan udah siap-siap 3-4 hari nih rencananya. Setelah itu saya keliling lihat-lihat gitu. Ya. Ini Bapak sendirian ya? Sendirian. Ada nggak rombongan jamaah lain? Tidak ada. Luar biasa. Ya, jadi yang heran itu adalah kenapa saya ke situ. Saya juga sampai sekarang itu bisa dibilang ya itulah mungkin rahasia yang kalau ya saya bukan apa namanya membanggakan diri atau apa, tapi kok saya seolah-olah ditarik sama Abah ya. Karena nggak ada sesuatu yang sulit. Ya sudah saya akhirnya positif. Mungkin Abah menghendaki saya datang ke sini. Betul, itulah hidayah tuh Pak. Ya artinya Abah menghendaki kamu datang aja lah seolah-olah ke sini gitu. Atas hal-hal yang kamu risaukan dan segala macam datang ke sini. Dan setelah itu rasanya plong. Wah ini jawaban yang barangkali saya cari selama ini. Karena sebelum mungkin saya bertarikat, saya juga sudah mempelajari lah. Artinya tasawuf falsafi. Artinya saya aktif di Masjid As-Salam Bintaro, sektor 3A. Ya. Di Mandar itu pada awal pembangunan masjid itu ya, itu ada tablik akbar. Waktu itu saya ya mengenal sosok seorang mubaligh yang luar biasa ya, itu Ustadz Wahyudin Sakam. Ya beliau itu menjadi pembicara utama lah di dalam penggalangan pembangunan masjid. Itu tahun 99. Oke, ini tahun 9 berarti agak mundur dulu ya. Udah 11 tahun kemudian kan. 2000. Sebelumnya ya. Ya 2010 kan saya talqin. Jadi waktu membangun masjid kami rame-rame di Bintaro sektor 3A itu membangun masjid yang pertama kali
lakukan penggalangan dana itu mengundang Pak Wafi. ya Pak Wafiuddin itu, dan itu alhamdulillah respon masyarakatnya bagus ya, mendapatkan dana yang cukup signifikan untuk pembangunan fisik ya masjid. Dan setelah itu beliau juga sering mengisi beberapa kali, tapi tidak banyak menyinggung mengenai masalah tasawuf ya. Cuma yang tasawuf yang kami lakukan ya, artinya kami undang orang itu yang biasanya dari UIN ya, dari Pak Ustadz Mulyadi Kartanegara gitu. Oh, Profesor Mulyadi Kartanegara. Sekarang katanya di Brunei kalau nggak salah. Oh, saya malah lama nggak dengar kabar. Iya, oh, saya di Brunei terakhir ya? searching itu beliau menjadi mungkin visiting profesor di Brunei gitu. Jadi dosen di sana. Beliau kan memberikan kajian yang luar biasa itu. Betul. Biasanya kan konsepnya konsep-konsep yang perlu pemikiran mendalam. Artinya bukan pengajian umum gitu ya. Betul. Yang perenungan juga tuh. Betul, perlu kemudian pendalaman dan segala macam. Setelah itu ada yang menarik yaitu Dr. Asep Usman. Dia dosen aja biasa. Dosen ya. Ya dosen, ya artinya kalau saya dapat informasi setelahnya, ya setelah saya masuk TKN gitu, beliau itu putranya yang menulis Qot Miftahus Sudur. Ya artinya memang keluarga terahnya juga ada lah ya. Ya beliau memberikan kajian mengenai tasawuf dan implementasinya. Iya, Dr. Asep Usman ya. Beberapa kali kita juga sempat dulu gitu. Ngundang dulu untuk acara-acara di Jakarta. Nah itu ketemu juga dengan selain Prof Mulyadi, ketemu juga Dr. Asep Usman. Kalau Dr. Asep Usman itu karena aplikatif ya. Beliau selain kalau Pak Mulyadi kan mungkin lebih banyak pemikiran dan segala macam. Kalau Pak Asep Usman kan juga melakukan gitu loh. Amali lah ya. Amaliyah gitu ya, termasuk tidak hanya ini tapi amaliyah gitu. Amaliyah tasawuf amaliyahnya seperti apa dan segala macam itu beliau termasuk juga beberapa kajian waktu itu juga dari Pak siapa yang sekarang jadi Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Nasaruddin Umar. Prof Nasaruddin Umar dulu kan masih awal pulang dari Cornell University gitu. Biasanya saya jemput di UIN gitu untuk memberikan kajian di Bintaro, kan dekat ya UIN Bintaro itu. Dan beliau juga memberikan banyak hal selain mengenai disertasinya mengenai feminisme gitu ya. Itu juga beliau kan juga ada mendalami mengenai tasawuf gitu. Nah itu yang ya artinya kalau belajarnya sih dari sebelum gitu. Sudah akrab dengan kajian-kajian tasawuf sebenarnya. Ya sudah akrab. Artinya dulu kajian yang kami lakukan di sana itu sebetulnya lebih banyak ke tazkiyatun nafs ya. Artinya pembersihan jiwa gitu. Nama lain tasawuf lah itu Pak. Tadi memang ada dua versi, ada yang memakai nama tasawuf, mungkin akan lagi nama dalam tanda kutip lebih moderat, mudah diterima, tazkiyatun nafs. Ya, artinya itu gitu. Artinya lebih banyak kajian mengenai tazkiyatun nafs itu ya. Artinya belum mengenal atau mungkin barangkali ada beberapa pihak yang seolah alergi terhadap tasawuf ya. Betul. Kita pakai istilah itu istilah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa gitu lah. Apa yang menarik dari Dr. Asep Usman waktu itu? Kan tadi Bapak sempat terpotong nih ketemu dengan Dr. Asep Usman. Apa yang menarik yang beliau sampaikan tuh? Siapa yang membuat Bapak ingin lebih dalam lagi itu? Ya, yang menarik menurut saya beliau itu mencoba metode kuantitatif ya untuk amaliyah tasawuf ya. Artinya saya juga terpikirkan ini sekarang bagaimana kemudian setelah mengenal lebih dekat itu saya membaca bukunya Abah yang tipis tapi luar biasa, itu buku ibadah ya. Panduan ibadah ya. Ya, panduan ibadah itu kan harusnya kita amalkan itu dan kemudian kita kuantitatif gitu. Misalkan hari ini mulai mandi tobat centang, kemudian sholat syukril wudu, ini segala macam tentang berapa sih rapotnya gitu, ya.
kalau misalkan kurang dari kuantitatif ya metodenya, ya kurang 50%. Dari 50% berarti itu ya. D. itu kalau bahasa kuliahnya nilainya ya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan dari buku panduan ibadahnya itu setidaknya ya sudah sampai 70% segala macam berarti ya B lah ya. Mungkin ya B dan mungkin bisa diakui sebagai muridnya Abah gitu. Nah, sekarang kan kita semua kan mengaku sebagai murid. Apakah Abah mengakui sebagai murid? Nah, tergantung itu kalau misalkan itu bisa dikuantitatifkan dan kita punya checklist gitu. Itu kan menarik gitu deh. Betul. Artinya seberapa konsisten kita. Betul. Ada nggak peningkatan secara kuantitatif itu ya? Ya, kuantitatif itu. Ya, karena jujur dengan riadoh itu kan boleh jadi yang menarik itu misalnya gini. Begitu saya mengenal dan saya mencoba riadoh yang menurut salah satu wakil talqin yang utama itu adalah mandi tobat kan. Ya. Saya pernah pertama kali mencoba riadoh itu ya. Ya alhamdulillah hari ke-39 hari ke-39 saya bangunnya subuh. Argo mulai dari nol. Artinya batal. Iya, Argo mulai dari nol lagi. Ya, dari nol lagi. Tapi setidaknya dengan hari 39 itu udah dapat banyak. Maksudnya ya dari aspek kesehatan kita juga lebih iya kan. Dan itu ya masih dikit lagi. Ya. Akhirnya waktu itu masih ada almarhum Abah Nur gitu. Abah Nur Anom. Ya, saya minta dibimbing waktu itu. Oke. Saya ini dan Abah Nur itu mengumumkan pokoknya sebelum jam 2:30 gitu. 2:30 harus mandi. Sebelum 2:30 harus mandi. Ya, jam 2:30 gitu. Ya, alhamdulillah belum berhasil juga sekali lama. Iya. Ya, tapi alhamdulillah setelah 10 tahun talqin itu saya merasa kok malu sama Abah gitu. Ya, insya Allah kemudian setelah 10 tahun persis itu saya mencoba riadoh itu dan insya Allah lebih dari yang diperlukan insya Allah gitu. Dan mudah-mudahan kemarin saya konfirmasi ke Pangersa Kakah ya. Waktu haul Abah di Jogja itu sudah, terus tinggal katanya ada tolak balanya gitu. Gitu. Ini menarik nih, Bapak perjalanan ke Pontren Suryalaya ini seperti diarahkan, katakanlah terseret mendapat hidayah. Tapi akhirnya tekun untuk mengamalkan amaliyahnya. Bahkan bukan amaliyah yang standar aja, dalam arti gini, nggak cukup cuman zikir khatam, manakib, zikir harian, zikir harian, tapi coba itu buka panduan ibadah harian kan dari jam 2 pagi terus sampai jam 9 jam 10 malam tuh. Ada rangkaian-rangkaian. Itu apa yang menyebabkan Bapak bersemangat tuh kalau boleh cerita? Ya, jujur ya, untuk konsistensi masih belum. Wajar Pak. Ya. Tapi kalau biasanya mudah-mudahan gini, walaupun konsistensi kan kita up, down, tapi up lagi. Nah, tapi secara umum trennya naik. Ya mudah-mudahan seperti itu. Ya. Tapi saya lihat ya, karena saya termotivasi pada waktu itu ingat satu tausiahnya Ustadz Asep Usman waktu itu, bahwa ini bisa kuantitatifkan gitu. Waktu itu membuat semacam ini tabel gitu loh ya. Tabel itu saya juga terpikiran nanti kalau bisa membuat semacam buku untuk ikhwan-ikhwan yang lain gitu ya. Tinggal di checklist gitu loh. 40 hari misalkan gitu. Betul. Atau 1 bulan atau berapa itu. Nanti tinggal untuk menghisap diri sendiri kan. Artinya seperti apa sih rapot kita gitu. Ya. Kalau misalkan ternyata banyak bolongnya misalkan di rawatibnya dan segala macam. Kan semua kalau dilihat dari ini kan komplit sekali itu sampai boleh jadi saya mungkin minta bimbingan juga beberapa Ustadz Andika biasanya saya tanya gitu ya.
Tat ini seperti apa dan segala macam, Ustadz Handri dan segala macam itu untuk klarifikasi gitu loh. Termasuk bacaannya dan segala macam, karena saya menemukan di beberapa waktu searching gitu di internet bacaan untuk misalkan sholat tobatnya seperti apa dan segala macam itu ya, kemudian kan ini dalam rangka tabaruk kan ya, artinya bangsa Abah gitu. Betul. Nah ini menarik. Jadi nah berarti berapa itu talqin 2010 ya, Desember 2010 itu kan 1 tahun sebelum Pangarsa Abah wafat ya. Betul. Nah setelah itu banyak berinteraksi dengan Abah Nur Anom seperti itu ya. Nah ini kan periode Bapak masih di Jakarta. Betul. Ya kan. Nah 2016 periode Bapak 2017 periode Bapak masuk Jogja. Nah, ketika masuk Jogja Bapak sudah tahu dong apa belum tuh untuk titik-titik simpul-simpul majelis TKN waktu itu 2017 waktu itu 3 bulan atau 4 bulan saya tidak menemukan belum menemukan titik khotaman gitu. Dan baru bulan, saya lupa bulannya Maret 2018 ketemu di tempatnya Pak Edi ya, putra. Oh, Mas Isas ya? Iya, putranya Bu Negro. Ya, putranya Bu Negro gitu di Jalan Damai ya, di Jalan Damai itu ya sudah dari situ rutin ya sampai menjelang ya, karena kemudian dekat kan Jalan Damai ya, sampai sekarang belum dibuka lagi. Iya, pandemi karena pandemi ya. Tapi waktu 2017 itu Pak ya? 11. Itu 2018 itu masih jumpa Pak almarhum Pak Negro nggak ya? Apa sudah wafat? Sudah wafat ya? Pak Negro itu berarti 2016 katanya. 2016 ya? Oh iya. Tapi saya beberapa kali sebelum beliau wafat itu waktu Lebaran di Jogja saya sowan ke almarhum. Pernah. Jadi sempat jumpa Pak Negro juga ya? Artinya sempat jumpa. Kalau di Jakarta artinya juga di Suryalaya sering ketemu karena jamaah Jogja gitu. Saya kan waktu itu saya jamaah TKN Center Rawamangun. Biasanya nginepnya kan di waktu itu kalau dengan Gus Rif dan ini kan di tempatnya yang bisa di Bu Ecep itu. Ya, Ustadz Aswin. Oh, Ustadz Aswin. Uskum. Ya. Ustadz kuburan. Iya, Uskup. Ustadz Aswin. Kalau sarjananya Ustadz Andika, Sarkup. Sarjana kuburan. Gitu. Panglimanya Ustadz Andika. Gitu. Ya, kalau Ustadz Andika kalau di Jogja tuh selalu minta makam. Wah, yang ini wah, saya belum sempat dikunjungi. Ya, belum sempat nganterin ini. Jadi di tempatnya Ustadz Aswin ya. Ya, biasanya itu. Kan kalau dari Jogja itu bisanya di Wisma Batam kan. Biasanya kalau manakib itu. Dulunya kan di Wisma Batam. Jadi saya sering ketemu gitu dengan jamaah Ikhwan Ahwat dari Jogja gitu, sering ketemu. Jadi sebenarnya sudah pernah bertemu dan kenal juga dengan almarhum Pak Negro ya. Ya, udah kenal. Bisa ketemu majelisnya di Jalan Damai itu dari mana informasi, Pak? Loh, justru waktu itu kalau istri saya kan memang bolak-balik Jogja Jakarta kan, karena beliau kan tinggalnya di Magelang gitu, di bolak-balik. Jadi beliau memang dulu pernah di situ, paham. Begitu pulang dan segala macam, tapi waktu itu gak kepikiran gitu. Bahkan saya pernah diajak ikut ya amaliyah di tempat lain yang notabene bukan Suryalaya. Di Magelang tuh. Yang menginduknya ke sana. Menginduknya ke sana tapi di Jogja. Oh iya. Ya, mungkin tahu ya, tapi saya nggak usah sebutkan lah karena menginduknya di sana. Tapi amaliyahnya di Jogja di sini. Nggak jauh dari sini juga. Iya. Nah, Bapak ini berarti kalau bicara talqin 2010 berarti sudah 11 tahun. 21 dong sampai sekarang ya. 11 dong. 2010, 2020, 11 tahun. 11 tahun. Baru 11 tahun. 2018 itu kan Bapak masuk Jogja. Ini saya terakhir jumpa Bapak itu kalau enggak salah, enggak lama setelah almarhum Pak Supri wafat itu sekitar
April atau Mei ketika ada kepengurusan LDTKN. Itu Itu sebelum itu formatur kalau nggak salah. Betul. Itu sebelum Ramadan. Menjelang Ramadan. Iya, menjelang Ramadan. Iya. Ya, menjelang Ramadan. Nah, ini kan teman-teman Jogja ini lagi sibuk mengembangkan TKN Center. Memang rencana ke depan plannya seperti apa Pak? TKN Center yang di Nikian itu Pak? Ya, ini juga satu cerita yang menarik ya untuk saya sharing gitu. Sebetulnya ketua pembangunan TKN Center itu dulunya adalah Pak Supri Sugiarto, almarhum. Persis sebelum wafatnya sekitar 3 bulanan itu, diadakan rapat di Dinggian, rapat panitia rapat panitia ya di Dinggian ya. Itu saya ingat betul tanggalnya 4 Desember 2020. Again 4 Desember, waktu ya, Takin 3 Desember. Waktu Takin 4 Desember paginya. Oh, berangkatnya 3, nyampe tanggal 4. Persis Desember, 10 tahun. Ya, 10 tahun setelah Takin ya. Itu ada rapat di situ. Dan pada waktu itu Pak Supri almarhum itu seolah-olah nggak tahu apakah ada firasat dan segala macam, ingin menyerahkan kepemimpinan pembangunan masjidnya gitu. Nah, saya juga nggak ngeh kemudian ditunjuk oleh Bu Negro. Saya pikir saya mendampingi beliau Pak Supri karena memang basic saya kan sebetulnya arsitek. Ya. Kemudian saya banyak berkecimpung di dunia properti gitu. Saya pikir saya mendampingi saja gitu. Ternyata saya yang diminta jadi ketuanya. Nah, ya sudah. Setelah beliau kemudian ini kan seolah-olah memang sudah ada firasat. Estafet ya. Ya sudah saya kemudian memberanikan diri untuk menjadi ketua pembangunan TKN Center dan alhamdulillah mudah-mudahan ya minta doanya semua ikhwan. Amin. Mudah-mudahan TKN Center Jogja ini bisa selesai sampai paripurna ya. Amin. Ya, kalau paling lambat ya awal tahun depan gitu. 2022 ya. Sekarang sedang kenceng-kencengnya ya. Betul. Sekarang lantai 2 nih ya. Ya sudah sampai di lantai 2 ya. Lantai 1-nya nanti tinggal floor. Kalau mungkin ada beberapa ikhwan yang ingin katakanlah mendonasikan, berbagi itu untuk berkhidmat. Intinya kan sebetulnya kita berkhidmat ke Abah gitu. Betul. Makanya saya memberanikan ya sudahlah. Karena sudah 10 tahun saya talqin dan segala macam. Mudah-mudahan inilah salah satu bentuk hikmat saya ke. Jadi ikhwan nih yang nonton acara ini nih kalau ingin berbagi, ingin bantu mengembangkan TKN Center Jogja di Dinggian, jangan ragu nanti hubungin Pak Arif. Pokoknya gampang lah. Ada Pak Arif, ada Pak. Ini ada 2 Arif nih. Satu Arif Wibowo ya. Ketua LDTKN. Ketua LDTKN dari kampungnya saya lupa tuh. Wonokromo tuh Pak Arif, dosen UNY. Nah ini Pak Arif Purbadi, arsitek. Jadi sama-sama nih ada 2 Arif. Itu. Nah itu jadi program ke depan itu akan menjadi pusat pengembangan TKN di Jogja. Karena tempat ini kan strategis Pak. Di arah bandara. Seperti itu ya. Nah terakhir nih Pak. Ada nggak pengalaman ketika menjalankan amaliyah TKN ini yang membuat Bapak menjadi bersyukur, membuat Bapak jadi begitu-begitu yakin benar bahwa Pangarsaba adalah Masjid Kamil Mukamil yang mungkin nanti bisa di-share supaya memotivasi ikhwan lainnya Pak. Iya. Apa yang sudah dianjurkan ya oleh Abah di dalam bukunya walaupun itu tipis itu kalau bisa dijalankan secara istiqomah, dampaknya sangat luar biasa ya. Salah satu yang saya rasakan gitu, dengan mandi malam secara konsisten itu sehat dan menyehatkan. Gitu. Betul. Ya, dengan niat yang tulus dan ikhlas ya, itu betul-betul sangat luar biasa. Gitu. Ya. Dan
saya selama kurun waktu itu ya nggak pernah yang namanya kerokan, yang namanya sakit, betul. ya bisa dicek. Selama itu ya melakukan mandi malam itu gitu itu nggak pernah ya. Nah kemudian berhenti ya kemudian malah justru masuk angin gitu, gampang gitu, segala macam, capek itu. Padahal waktu itu sangat luar biasa ya. Karena memang barangkali saya pernah mendengar dari beberapa ikhwan dalam kondisi sakitnya pun abah itu ya tetap minta dimandiin oleh umi. Ya di jam 2 gitu. Dan itu menurut hemat saya suatu contoh yang sangat luar biasa. Di usia beliau, kondisi beliau seperti itu ya. Di tempat yang barangkali kalau kita mandi di sana kadang-kadang merasa kedinginan. Tapi kalau saya di sore raya, saya nggak pernah merasa kedinginan. Iya, sejuk lah Pak kalau saya. Artinya adem. Saya mandi di sana jam berapapun gitu ya. Enak ya. Itu ya artinya malah justru menyegarkan gitu. Betul. Karena mungkin barangkali dekat dengan sumber energi, kekuatan energi dan segala macam dan berkahnya tempat sekitar ya. Itu yang sangat luar biasa. Betul. Ya. Nah, jadi sebenarnya praktek amaliyah tarekat ini adalah benar zohir batin. Bukan hanya batin, tadi aspek kesehatan. Zohirnya kita juga kan. Aspek spiritual juga tentu kita dengan berbagai masalah bukan berarti masalah itu hilang. Tapi kita lebih bijak menghadapi seperti itu kan Pak ya. Nah, terakhir Pak, nanti penutup lah, kalau kan terakhir. Bapak melihat figur Pangersabah itu seperti apa? Kalau saya melihat beliau ya, sebelum wafatnya kan barangkali berinteraksi hampir setiap bulan ya. Artinya manakib ke Suralaya ketemu gitu dengan beliau dan kemudian membaca banyak kisah dan segala macam dan barangkali sufi-sufi besar pun sudah memberikan beliau itu sebagai salah satu ya sufi yang kamil mukamil ya, yang memang sudah kalau kita punya keyakinan yang luar biasa terhadap beliau ya ikuti saja apa-apa yang sudah dianjurkan oleh beliau. Itu saja gitu, nggak usah macam-macam kemudian menambah-nambahi ya. Cukup apa yang sudah digariskan oleh beliau, ikuti secara istiqomah ya. Insya Allah beliau akan membimbing ya. Dan terus ya jangan lupa terutama untuk berobitoh gitu ya. Untuk berobitoh dan segala macam, karena beliau membimbing tidak hanya pada saat beliau masih hidup di bumi, hidup di alam dunia ini, tapi akan terus membimbing murid-muridnya ya dengan kemampuan ya yang sangat luar biasa. Jadi memang kalau kita berimprovisasi, melebih-lebihkan atau mengurang-urang, Pangersabah juga tidak bertanggung jawab. Itu kan justru sudah itu jelas. Menjadi bencana terbesar bagi kita. Betul. Tidak diaku menjadi murid kan menjadi bencana terbesar Pak. Karena sudah ada maklumatnya kan. Ya betul. Artinya sebelum beliau wafat pun beliau sudah tahu akan ada yang menambah-nambahi itu kan berarti kan sudah ditulis. Betul. Dan beliau sudah tidak akan bertanggung jawab gitu kan. Ya sudah. Kalau sudah seperti itu maklumatnya dan segala macam ngapain gitu. Kita ikuti saja maklumat. Sudah kita konsisten istiqomah dengan apa yang dianjurkan dan diajarkan beliau gitu. Karena masih banyak tentunya hal-hal yang barangkali kita belum bisa mengerjakan apa-apa yang dianjurkan beliau. Bahkan yang sangat sulit yang saya mendapatkan satu cerita, Abah itu kalau setiap sholat itu kan bajunya katanya baru gitu. Artinya kalau kita kan baju seminggu gitu bisa dipakai sholat berkali-kali gitu. Jangan gitu, bangun tidur sholat pakai baju tidur. Nah itu. Saya itu Pak. Saya juga itu. Tapi saya menarik, alhamdulillah. Sangat bersyukur kita tadi sebelum kita mulai podcast ini juga kita udah banyak ngobrol sebenarnya Pak. Bahwa
kita sangat bersyukur mempunyai mursyid Kamil Mukamil, mursyid yang memang sempurna dan mampu menyempurnakan, dan kita tentu semua berharap di akhir masa ini juga kita tetap terus bersama gerbong beliau, karena mursyid TKI Pontianak Surya tetap Syama Sohibul Wafat Tajul Arifin. Kurang lebih begitu kali Pak ya? Iya betul. Alhamdulillah. Matur suwun sangat nih Pak. Sami-sami. Ini dadakan dan alhamdulillah beliau ada, emang rezekinya juga. Plus rezeki nasi padang tadi enak, matur nuwun sangat gitu Pak. Insya Allah lain kesempatan Pak kita bisa jumpa kan, akan beberapa kali nanti lah mungkin ada agenda ke Jogja, mudah-mudahan bisa terus silaturahim dan berkolaborasi dengan TKN Jogja. Matur nuwun Pak.